Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvana Humairo dengan nomor induk mahasiswa 210603110023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar AMDAL dengan judul Proyek Pembangunan Rusunawa. Latar belakang dari pembangunan proyek Rusunawa yaitu Rusunawa dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Biasanya pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Pembangunan dari Rusunawa bertujuan untuk menyediakan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga Indonesia yang berada di masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumahnya melalui kepemilikan. Rumah susun juga dikenal dengan sebutan apartemen. Adalah jenis hunian yang terdiri dari beberapa unit hunian yang berada dalam satu bangunan atau kompleks. Rumah susun umumnya dirancang untuk menyediakan tempat tinggal yang efisien dan padat di daerah perkotaan, di mana lahan terbatas dan harga tanah tinggi. Latar belakang perkembangan rumah susun berkaitan erat dengan urbanisasi dan pertumbuhan populasi di kota-kota besar. Dalam perspektif pembangunan ekonomi perkotaan di Indonesia, kehadiran rumah susun dapat dijadikan sebagai faktor pendukung bergeraknya aktivitas ekonomi perkotaan. Karena pemilihan dan penempatan lokasi rumah-rumah susun yang tepat di antara berbagai pusat-pusat kegiatan ekonomi perkotaan dapat meningkatkan nilai-nilai efisiensi terhadap nilai lahan, jaringan transportasi, dan infrastruktur perkotaan, juga terhadap biaya pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, sifat rumah susun yang mampu mewadahi dan mengakomodasi kebutuhan ruang untuk tempat tinggal masyarakat perkotaan secara lebih terkendali. 2. Terencana, padat, dan terkonsentrasi pada lokasi-lokasi yang tepat. Kondisi seperti tersebut di atas dengan penataan ruang yang tepat dapat menciptakan kualitas lingkungan perkotaan lebih sehat. Tujuan dari pembangunan proyek Rusunawa yaitu memaksimalkan penggunaan lahan. Pembangunan rumah susun memungkinkan pemanfaatan lahan secara efisien dengan membangun gedung bertingkat yang menampung banyak unit hunian. Selanjutnya yaitu menyediakan perumahan terjangkau. Dalam kota-kota besar yang memiliki harga tanah yang tinggi, rumah susun dapat memberikan opsi hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat dengan pendapatan menengah atau rendah. Selanjutnya itu meningkatkan efisiensi infrastruktur. Dengan mengumpulkan banyak unit hunian dalam satu gedung, rumah susun dapat membantu meningkatkan efisiensi infrastruktur kota. Selanjutnya itu membangun kota berkelanjutan. Rumah susun dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan kota berkelanjutan dengan menyediakan hunian yang lebih padat secara vertikal, sehingga mengurangi kebutuhan akan ekspansi wilayah yang merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu ada di deskripsi kegiatan. Rusunawa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah. Melalui Rusunawa diharapkan dapat memberikan solusi perumahan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup bagi golongan masyarakat tersebut. Kriteria Rusunawa yaitu dekat dengan tempat kerja, penentuan luas hunian, tingkat interaksi antar warga Rusunawa yang tinggi, harus mempunyai ventilasi udara, biaya sewa yang rendah, dan juga harus ada prasarana untuk memudahkan penghuni. Kegiatan pembangunan rumah susun melibatkan serangkaian langkah dan proses yang terstruktur. Salah satu pertama yaitu perencanaan dan studi kelayakan. Tahap awal dalam pembangunan rumah susun adalah melakukan perencanaan yang komprehensif dan studi kelayakan proyek. Ini meliputi pemilihan lokasi yang sesuai, analisis pasar, studi teknis, dan penentuan rencana desain dan ukuran rumah susun. Yang kedua yaitu desain dan perizinan. Setelah studi kelayakan selesai, tahap desain dilakukan. Tim arsitek dan
insinyur merancang tata letak bangunan, desain eksterior dan interior, serta memperhitungkan aspek struktural, listrik, mekanikal, dan keamanan. Selama tahap ini, perizinan dan persetujuan dari otoritas terkait juga diperlukan. Selanjutnya yaitu konstruksi bangunan. Setelah perencanaan dan desain selesai, dimulailah tahap konstruksi. Kegiatan ini meliputi penggalian dan pengerukan tanah, pembangunan fondasi, struktur bangunan, instalasi listrik, dan sanitasi. Selanjutnya itu fasilitas dan layanan. Selama pembangunan, juga diperlakukan pembangunan fasilitas dan layanan yang mendukung. Ini termasuk pembangunan lift, tangga darurat, jaringan air bersih, sistem sanitasi, dan juga listrik, dan juga pengolahan limbah dan fasilitas umum seperti taman atau area rekreasi. Selanjutnya yaitu finishing dan penyelesaian. Setelah konstruksi utama selesai, dilakukan tahap finishing. Ini meliputi pemasangan pintu, jendela, lantai pemasangan peralatan sanitasi, instalasi listrik lanjutan, pengecatan, serta dekorasi dan penataan ruang dan unit hunian. Tahap ini juga mencakup pembersihan dan perawatan area konstruksi. Selanjutnya yaitu serah terima dan penghunian. Setelah semua konstruksi dan penyelesaian selesai, dilakukan serah terima unit kepada pemilik atau pengelolaan rumah susun. Pemilik unit dapat mulai mendiami rumah susun, serta pendaftaran dan pengaturan administrasi selesai. Selanjutnya itu pengelolaan dan pemeliharaan. Setelah penghunian dimulai, pengelolaan dan pemeliharaan unit rutin seluruh rumah susun perlu dilakukan. Selanjutnya yaitu ada lokasi proyek. Lokasi proyek ini ada di proyek Rusunawa Marunda Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Lokasi yang diambil berada di tengah-tengah pemukiman warga yang berdekatan dengan beberapa pusat wisata dan pusat keramaian seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Rumah Si Pitung, dan Masjid Al-Alam. Marunda, lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang strategis karena terletak di dekat beberapa perusahaan dan sekolahan. Lokasi yang dipilih juga dapat dijangkau oleh banyak kendaraan umum, sehingga memudahkan penghuninya untuk melakukan kegiatan yang berada di jarak jauh. Keadaan geografis Rusunawa itu yaitu ada di luas tapaknya sebesar 1,8 hektar. Batas tapak, ukuran-ukuran pada tapak, batas utaranya ada di pemukiman, batas selatannya ada di Masjid Al-Hijrah, batas timur ada di pemukiman warga, batas barat ada di Jalan Marunda Kongsi. Rusunawa Marunda terbagi ke dalam 3 klaster. Klaster A dengan 11 tower dan total 1.080 unit hunian. Klaster B ada 10 tower dengan total 1.000 hunian. Klaster C dengan 5 tower dan total 500 unit hunian. Ini bangunan terdekatnya ada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Rumah Si Pitung, dan Masjid Al-Alam yang berada di satu kawasan di Rumah Si Pitung ini. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian tinggal di rumah susun. Keuntungan tinggal di rumah susun memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk tinggal di sana. Keuntungan tinggal di Rusunawa yaitu 1. Lokasinya strategis. Rumah susun dibangun sebagai solusi atas permasalahan keterbatasan lahan permukiman di daerah perkotaan. Untuk itu, rusun biasanya dibangun di sebuah lokasi yang strategis dan dekat dengan tempat-tempat umum. Yang kedua yaitu lebih hemat. Lokasinya yang cenderung strategis membuat penghuninya lebih mudah berpergian ke tempat-tempat tersebut. Dengan begitu, penghuni Rusunawa pun tidak perlu mengeluarkan banyak uang dan tenaga untuk berpergian. Selanjutnya yaitu harganya murah. Meski berada di kawasan strategis, biaya sewa rumah susun terbilang murah. Hal ini karena fasilitasnya tidak selengkap dan sebaik apartemen. Selanjutnya yaitu keamanan 24 jam. Meski diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, keamanan 24 jam tetap dilakukan dan tidak diabaikan, seperti gerbang masuk pun dijaga oleh petugas agar orang asing tidak mudah menyusup ke dalam Rusunawa. Selanjutnya yaitu fasilitas yang lengkap. Rumah susun biasanya dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti kolam renang, pusat kebugaran, taman area bermain anak-anak, ruang serbaguna, dan lain-lain. Penghuni dapat menikmati berbagai fasilitas tersebut tanpa harus bepergian ke tempat lain. Namun, terdapat juga kerugian yang akan didapatkan ketika tinggal di rumah susun. Pertama, yaitu kurangnya privasi, kurangnya
Kekurangan dari tinggal di rumah susun yaitu tidak ada privasi. Rumah susun terdapat dari beberapa lantai, blok, dan unit. Satu gedung rumah susun bisa memiliki ratusan unit. Itu berarti satu gedung dapat ditempati oleh ratusan keluarga dengan ribuan orang. Dan batas antar tetangga itu hanya dibatasi oleh tembok sehingga antar tetangga dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan. Yang kedua yaitu ukurannya yang sempit. Salah satu kerugian tinggal di rumah susun adalah keterbatasan ruang. Unit rumah susun biasanya tidak terlalu luas, rata-rata hanya 21 meter persegi per unitnya. Hal itu menyebabkan sebagian penghuni mengalami kesulitan dalam menata interior rumah susun, terutama mereka yang memiliki jumlah anggota keluarga yang cukup banyak. Selanjutnya itu pembayaran iuran dan biaya lainnya. Tinggal di rumah susun biasanya memerlukan biaya bulanan atau tahunan dalam bentuk iuran atau biaya pemeliharaan. Biaya ini bisa menjadi beban tambahan bagi anggaran bulanan penghuninya. Selanjutnya itu ketergantungan fasilitas yang lengkap merupakan keuntungan. Namun penghuni juga harus terbagi fasilitas tersebut dengan penghuni lain. Pada saat-saat tertentu, fasilitas tersebut bisa menjadi padat atau tidak tersedia untuk digunakan karena harus bergantian dengan penghuni lainnya. Selanjutnya yaitu dampak pembangunan. Dampak pembangunan terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu ada di terbentuknya lapangan pekerjaan. Dengan dibangunnya Rusunawa memiliki dampak positif bagi seseorang yang belum memiliki pekerjaan. Dengan bertempat tinggal di Rusunawa, masyarakat dapat menciptakan berbagai jenis usaha. Selanjutnya yaitu terciptanya sumber pendapatan. Poin ini masih ada terkaitannya dengan poin nomor 1, yakni apabila seseorang membuka usaha atas kemampuan dirinya sendiri, maka hal tersebut dapat menjadi sumber pendapatan untuk melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya yaitu berkurangnya wilayah kumuh. Rusunawa dibangun oleh pemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBS. Sebelum Rusunawa dibangun, masyarakat yang memiliki perekonomian rendah bertempat tinggal di bawah rumah yang hanya beralaskan kardus dan lain-lain, sehingga menciptakan wilayah kumuh. Tidak jarang juga masyarakat yang memilih tinggal di bawah kolong jembatan atau menumpang di depan ruko-ruko yang dapat dikenal dengan gelandangan. Dampak negatif dari pembangunannya juga yaitu satu kebisingan. Rumah susun merupakan hunian bertingkat dengan lebar ruang yang tidak terlalu luas, sehingga kebisingan sering sekali terjadi antara tetangga. Rumah susun juga menciptakan kebisingan yang sangat berpengaruh karena dihuni oleh banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu penimbunan sampah. Rumah susun dihuni oleh ratusan orang bahkan ribuan orang yang dapat menciptakan penimbunan sampah dari sampah organik maupun non-organik, sehingga mengakibatkan penimbunan sampah. Akibatnya merusak keestetikan rumah susun itu tersendiri. Yang ketiga yaitu banyaknya limbah yang terbentuk. Banyaknya penghuni di rumah susun menghasilkan limbah rumah tangga yang mencakup limbah organik maupun non-organik. Limbah kimia seperti bahan yang digunakan untuk mencuci piring ataupun mencuci baju harus dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran tanah dan air. Selain itu, limbah organik seperti sisa makanan dan bahan alami harus diperoleh dan diproses dengan benar melalui metode daur ulang atau kompos. Selanjutnya, ada potensi pencemaran lingkungan. Lingkungan rumah susun secara umum sangat rentan dengan permasalahan limbah domestik. Hal tersebut karena jumlah penghuni dalam suatu area sangat banyak jika dibandingkan dengan luas area pemukiman. Hal ini disebabkan karena pola bangunan yang vertikal. Semakin banyak jumlah penghuni dalam suatu lingkungan, berarti semakin banyak pula sampah domestik yang dihasilkan setiap harinya. Oleh sebab itu, pengelolaan limbah rusun sangatlah penting demi kenyamanan dan kesehatan seluruh penghuni rusun. Dampak pengelolaan limbah rumah susun yang buruk yaitu terdapat pada dampak kesehatan. Air limbah yang berada di toilet mengandung banyak bakteri E. coli yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, mulai dari tipes, diare, kolera, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi ancaman bagi balita dan anak-anak yang tinggal di lingkungan rumah susun. Selain mencemari saluran air, pengelolaan limbah air yang buruk berpotensi besar merembes ke sumur, terutama jika jarak sepiteng dengan sumur tidak memenuhi baku mutu air. Hal tersebut seringkali ditemui karena masalah keterbatasan lahan rumah susun. Yang kedua yaitu dampak pada ekosistem.
Beberapa jenis limbah rumah susun mengandung bahan kimia yang dapat merusak tingkat pH tanah, misalnya limbah cuci yang biasanya tercemar sabun deterjen. Apabila pengelolaan limbah rumah susun tidak berjalan sebagaimana mestinya, limbah biasanya langsung dialirkan ke sungai atau selokan. Berbagai zat dalam limbah dapat hidup dan merusak ekosistem tumbuhan, hewan maupun ekosistem yang ada di sungai. Yang ketiga yaitu dampak pada lingkungan. Tidak hanya berdampak buruk bagi ekosistem sungai, pencemaran air sungai akibat pengelolaan limbah rumah susun yang buruk juga membawa dampak negatif pada penghuni rumah susun dan lingkungan sekitar. Seringkali air yang tercemar menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini dapat mengganggu para penghuni rumah susun dan juga penghuni lainnya yang melewati area rumah susun tersebut. Selanjutnya yaitu dampak pada estetika. Pengelolaan limbah rumah susun yang tidak dilakukan dengan semestinya juga dapat merusak estetik dari lingkungan rumah susun itu sendiri. Sampah bertebaran di mana-mana, air sungai yang keruh dan bau, serta berbagai masalah limbah lainnya. Berbagai hal ini dapat memberikan kesan buruk bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada di identifikasi wajib AMDAL. Berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi, dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Menerangkan bahwa pada umumnya proyek pembangunan yang melibatkan infrastruktur besar termasuk rumah susun atau apartemen dengan jumlah lantai yang signifikan cenderung memerlukan AMDAL. Namun, persyaratan ini dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan daerah dan tingkat dampak yang diperkirakan dari proyek tersebut. Tahapan dampak pada prakonstruksi yaitu yang pertama survei dan pengukuran lahan. Survei dan pengukuran lahan tahap prakonstruksi dapat meliputi berbagai hal, diantaranya survei topografi, yang kedua pengukuran tanah, yang ketiga survei batimetri, selanjutnya survei geoteknik, dan survei hidrologi. Pengukuran dan survei pada tahap prakonstruksi sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan dalam perencanaan dan pembangunan telah terkumpul dengan lengkap dan akurat. Dengan memiliki data yang akurat dan lengkap, perencanaan dan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pembebasan lahan. Pembebasan lahan pada tahap prakonstruksi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sebuah proyek konstruksi. Tanah atau properti yang dibutuhkan untuk proyek konstruksi dapat beragam jenisnya seperti tanah kosong, bangunan, atau lahan pertanian. Oleh karena itu, proses penggadaan atau pembebasan lahan dapat melibatkan berbagai pihak seperti pemilik lahan, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi pada tahap prakonstruksi adalah kegiatan yang memberikan informasi tentang proyek konstruksi yang akan dilakukan kepada masyarakat yang terdampak dan pemilik lahan di sekitar lokasi proyek. Tujuan utama dari sosialisasi adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemilik lahan tentang manfaat dari dampak yang akan dihasilkan dari proyek konstruksi tersebut. Selanjutnya ada di dampak konstruksi. Yang pertama yaitu penerimaan tenaga kerja konstruksi. Penerimaan tenaga kerja konstruksi tidak bisa diterima dengan seenaknya karena hal ini akan terdampak pada pembangunan rumah susun. Apabila penerimaan tenaga kerja konstruksi tidak dilakukan pada berbagai macam tahapan seperti identifikasi kebutuhan tenaga kerja, pengumuman dan perekrutan, seleksi dan penerimaan, maka ini dapat berdampak besar bagi pembangunan proyek rumah susun. Selanjutnya itu mobilitas bahan baku. Mobilitas bahan baku juga dilakukan dengan identifikasi kebutuhan bahan baku. Pada tahap ini, pengembang atau kontraktor akan mengidentifikasi jenis bahan baku yang diperlukan untuk pembangunan proyeksi rumah susun. Selanjutnya itu pemrosesan bahan baku dan pemasangan dan konstruksi
untuk pembangunan rumah susun. Selanjutnya yaitu pembuatan saluran air. Penting untuk melibatkan tenaga kerja yang terampil dan mematuhi standar konstruksi yang relevan untuk memastikan sistem saluran air yang andal dan berfungsi dengan baik dalam rumah susun. Untuk mengetahui saluran air ini berfungsi dengan baik atau belum, dapat dilakukan dengan pengujian kebocoran. Setelah pemasangan pipa, sistem saluran air yang akan diuji untuk memeriksakan visual untuk mendeteksi kebocoran dan memperbaikinya jika ada. Selanjutnya itu pembangunan rumah susun. Selama seluruh tahapan konstruksi, pengawasan proyek dan tim manajemen akan memantau dan mengawasi proses serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku pada pembangunan rumah susun. Selanjutnya itu pada tahap operasi. Yang pertama itu pengorganisasian dan perencanaan. Pihak rumah susun akan mengatur struktur organisasi internal dan merencanakan operasional rumah susun. Mereka akan menetapkan kebijakan, prosedur, dan jadwal kerja untuk mengelola fasilitas dan layanan rumah susun. Pihak rumah susun akan mengumpulkan informasi lengkap mengenai penghuni, baik pemilik maupun penyewa. Hal ini mencakup identitas, kontak, dan informasi penting lainnya untuk memerlukan administrasi dan komunikasi di dalam rumah susun. Yang kedua yaitu penerimaan unit. Pihak rumah susun akan menerima unit-unit yang sudah selesai dibangun dari pengembang atau kontraktor. Mereka akan melakukan pemeriksaan kualitas dan kebersihan unit sebelum menyerahkan kepada pemilik atau penyewa. Semua fasilitas dan layanan yang dijanjikan kepada penghuni telah tersedia dan berfungsi dengan baik. Ini termasuk tangga, tempat parkir, area rekreasi, fasilitas kebersihan, dan lain-lain. Selanjutnya itu pembentukan asosiasi penghuni. Pihak rumah susun akan membantu dan pembentukan asosiasi penghuni atau badan pengelolaan bersama. Mereka akan memfasilitasi pertemuan awal, membantu menyusun peraturan-peraturan internal, dan menjelaskan tugas dan tanggung jawab penghuni terkait dengan pengelolaan rumah susun. Selanjutnya yaitu pembentukan tenaga kerja. Pembentukan operasi rumah susun melibatkan pembentukan tenaga kerja yang terampil dan terlatih untuk mengelola dan menjalankan berbagai aspek operasional. Pada tahap pembentukan tenaga kerja ini dibutuhkan pada pembentukan tenaga kerja manajemen properti, yaitu manajer properti dan staf administrasi. Yang kedua, pada tenaga kerja kebersihan dan pemeliharaan, yaitu ada petugas kebersihan dan teknisi pemeliharaan. Yang ketiga, ada petugas keamanan. Yang keempat, ada fasilitas dan layanan yang dapat diisi oleh staf fasilitas dan staf pelayanan pelanggan. Dari presentasi ini terdapat kesimpulan yaitu Rusunawa menyediakan opsi perumahan terjangkau bagi masyarakat dengan pendapatan rendah atau menengah. Hal ini membantu mengatasi kesenjangan perumahan dan memberikan solusi bagi mereka yang sulit membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan. Selanjutnya yaitu Rusunawa menciptakan lingkungan yang padat di mana masyarakat dengan latar belakang dan pekerjaan yang berbeda-beda tinggal bersama. Ini mendorong interaksi sosial, memperkuat ikatan komunitas, dan meningkatkan toleransi antar individu. Selanjutnya yaitu dengan mengumpulkan banyak unit hunian dalam satu gedung, Rusunawa membantu meningkatkan efisiensi infrastruktur kota seperti sistem transportasi, penyediaan air bersih, dan sanitasi. Penduduk yang tinggal dekat satu sama lain juga mengurangi kebutuhan perjalanan jauh, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan meminimalkan penggunaan energi. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.